Alhamdulillahilladzi musabbitul qulubi wal abdan alladzi kana 'alaihi haqqan nasrul mu'minin ma damat al-ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ibu-ibu yang saya hormati, punten suara nada flu, ya. Tapi mudah-mudahan terdengar dengan jelas ya Bu ya. Mudah-mudahan. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka nanti bakal kita temukan ada 4 sosok wanita. Ada 4 sosok wanita yang memiliki karakteristik tabiat. Ya. Jadi 4 sosok wanita yang memiliki karakteristik atau tabiat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keempat wanita ini adalah merupakan sebagai yang terwakilkan terhadap wanita-wanita yang ada di muka bumi. Jadi keempat wanita ini sebagai perwakilan dari seluruh manusia wanita yang ada di muka bumi ini. Jadi diwakilkan oleh 4 sosok wanita ini. Jadi kalau nanti kita baca Al-Quran, kita temukan 4 karakter wanita yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah sosok wanita yang memiliki kepribadian yang kuat, yang memiliki kekokohan keimanan yang kuat. Siapakah sosok wanita ini? Yang memiliki kepribadian yang kuat, yang memiliki kekokohan iman yang hebat. Wanita ini adalah istri daripada Fir'aun. Bu, istri Fir'aun siapa namanya Bu? Asia. Jadi wanita yang memiliki kepribadian yang kuat ini, keimanan yang luar biasa ini adalah justru wanita yang dikatakan sebagai istri daripada raja yang zalim, istri daripada Fir'aun. Saya jelaskan lagi Bu, siapa Fir'aun itu? Fir'aun ini adalah raja yang zalim. Fir'aun ini adalah raja yang talak. Apa yang dimaksud talak? Melampaui batas. Apa ciri daripada melampaui batasnya Fir'aun? Mengaku diri sebagai Tuhan. Ana Rabbakumul A'la. Aku ini ada Rabb. Aku ini adalah Tuhan yang maha tinggi. Ini Fir'aun. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Musa, berangkatlah kamu, ya temui itu si Fir'aun. Apa sebab? Innahu tagha. Dikarenakan Fir'aun itu telah melampaui
batas ngaku diri sebagai Tuhan. Aku adalah Rabb yang Maha Tinggi. Tok, datangi, beri nasihat, beri peringatan. Makanya ya, Nabi Musa bu, kita suka dengar doa Nabi Musa kumaha bu. Nabi Musa ini kan rada cadel, ya, yang kemudian harus berhadapan dengan raja yang zalim. Itu doa seringkali kita dengar sebelum mubalik atau khatib menyampaikan ceramahnya. Itu suka diawali dengan doa, Rabbish Rahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min. Itu doa Nabi Musa. Ya. Nah, saudara hadirin, ternyata kezaliman daripada Fir'aun ini luar biasa. Tetapi aneh, Allah ngaku diri sebagai Tuhan, tapi dia lebih percaya kepada para kahin. Ya, Fir'aun ini lebih mempercayai para dukun. Apa yang dipercayai? Biasa bu, ada bisik-bisik. Ini kerajaan Fir'aun lambat laun bakal hancur oleh datangnya seorang laki-laki. Kan begitu. Yang pada akhirnya apa? Dia percayai. Makanya Fir'aun itu lebih percaya kepada dukun ketimbang kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Makanya di sana dijelaskan oleh Allah, manakala Fir'aun mempercayai terhadap bisikan-bisikan itu tadi, maka dia perintahkan kepada para tentaranya untuk apa bu? Memantau wanita-wanita yang tengah hamil. Apa maksud dan tujuannya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun ini memerintahkan kepada para tentaranya supaya memantau, memperhatikan wanita-wanita yang dalam keadaan hamil tua. Diantosan bu, ditungguin. Makanya kalau yang ditakdirkan yang lahir itu adalah anak laki-laki, langsung dibunuh. Bahasanya pun yudzabihuna, disembelih. Maksudnya dibunuh. Wa yastahyuna nisa'akum. Yang kemudian kalau umpama yang keluar dari perut seorang wanita itu adalah wanita, ya anak perempuan, maka dibiarkan hidup. Tidak terpikir olehnya bagaimana ya keadaan daripada sebuah bangsa kalau umpama jumlah laki-laki itu lebih sedikit ketimbang perempuan. Tidak terpikirkan oleh Fir'aun. Tahyir para ikhwatul iman. Tetapi pada saat ditenggelamkan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa. Ayeuna mah kuring iman ka Tuhannya Nabi Musa. Pertanyaannya bu, kalau umpama sakaratul maut sudah ada di tenggorokan, ya, apakah pintu taubat itu terbuka? Tidak. Ya, tidak. Pintu taubat sudah tertutup. Walaupun Fir'aun berteriak amantu bi Rabbi Musa, yang pada akhirnya Fir'aun mati, ya, ditenggelamkan oleh Allah, tetapi badannya, jasmaninya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Fir'aun yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran masih kini ayat bu. Ya, naon badannya, ya, badan jasmaninya itu masih ada, diselamatkan oleh Allah.
Itu sebagai apa? Sebagai ibrah. Nih, mengkeluk anu bedegong teh, yang ngaku-ngaku jadi Tuhan yang maha tinggi, yang selalu memerangi Nabiullah Musa alaihissalam, tuh masih ada. Makanya tidak sedikit kan orang-orang yang selesai melaksanakan ibadah haji, aya nu ka Mesir punya, aya nu ka Turki kan gitu. Nah, kebanyakan mereka itu bertujuan untuk melihat Fir'aun yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, Fir'aun yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Nah, kita kembali lagi kepada istri. Ya, Asia ini bukan istri sembarangan. Istri seorang raja. Kalau umpamanya kita hidup di kerajaan, di istana, yang terbayang oleh kita apa? Gemerlapnya dunia. Ya kalau dikatakan bro di juruk, bro di pantok, pantas raja. Ya, intan berlian, harta kekayaan dan lain sebagainya pasti ada kan. Tetapi yang luar biasanya justru Asia ini adalah sosok wanita yang tidak bertingkah, sosok wanita yang tidak logai, Bu. Loba gaya. Kan kadang-kala di negeri antah berantahku, ya kadang-kala kan suka mudah rubah. Dulu sebelum punya motor biasa-biasa saja kan tingkahnya, ya. Tetapi setelah punya motor berubah gayanya, bicaranya pun. Dulu dia menjadi istri seorang guru, sekarang menjadi istri seorang kepala sekolah. Beda lagi gayanya. Ya, ini di negeri antah berantah, lain durang dunia, sanes. Ya, jadi banyak yang bertingkah. Suami punya jabatan, suami punya kedudukan, suami punya pangkat, gayanya pun sudah luar biasa. Berbeda, berubah. Dulu pada waktu belum punya apa-apa, ya, sopan. Lewat di hadapan kita punten, permisi, numpang lewat. Tapi setelah punya apa-apa, beda. Kenapa kok harus beda? Ini pengaruh dunia. Ya, pengaruh dunia. Kenapa kok persoalan dunia yang sifatnya sementara mampu merubah cara hidup kita? Ini menunjukkan kepribadian iman kita gak kuat. Sedangkan Asia luar biasa. Ya, bahkan justru Asia ini bermunajat kepada Allah, ya, supaya dibuatkan rumah nanti di surga. Memohon kepada Allah, ya, supaya Allah itu membangunkan rumah di surga untuk dia. Loh, kenapa kok Asia ini begitu berani minta rumah, dibangunkan rumah di surga? Tuh, kenapa kok berani? Juga malu. Bagaimana tidak berani? Sebab hubungan yang dibangun Asia kepada Allah itu luar biasa, terjalin dengan erat, harmonis hubungannya dengan Allah. Lantas apa malunya kalau dia minta kepada yang maha gagah? Ya, apa yang malunya dia supaya meminta kepada yang maha kuasa? Makanya Asia ini adalah memohon kepada Allah supaya dibangunkan rumah di surga, yang kemudian diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentara Fir'aun, dan diselamatkan daripada kaum yang zalim. Jadi luar biasanya adalah bahwa ya, ini Asia justru hubungannya itu lebih dekat kepada Allah ketimbang kepada Fir'aun itu sendiri. Bahkan Asia ini memohon perlindungan supaya ya dihindari, diselamatkan dari Fir'aun dan kaum zalim. Ini luar biasa.
Makanya pantas kalau kita punya hubungan dekat dengan Allah, ibu mau minta apa saja malu gak? Enggak kan? Kita sholat, ya, kita mengeluarkan infak sedekah, kita bersilaturahmi, kita thalabul ilmi, apa yang diajarkan agama kepada kita, lantas kita lakukan kan? Ya, kalau semua itu sudah kita lakukan, malu gak kita meminta? Tidak. Ini ingin dibangunkan rumah di surga, sholat harap. Malu gak? Malu atuh. Ya. Ingin umpamanya mendapatkan kenikmatan hari ibadah enggak? Mau. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah begitu dekat, ya begitu harmonis, apa yang mau Allah justru senantiasa menanti daripada permintaan permohonan hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Mau minta kapan ibu? Allah pasti bukan hanya sekedar mendengar, tapi Allah bakal mengijabah. Di dalam Al-Quran ada ayat ini bu, la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah jangankan tidur ngantuk pun. Rugi gak ibu kalau punya Tuhan ngantuk wae? Ya, tidur wae. Saya mau minta nanti ya jam 1 malam. Sare Tuhan. Rugi gak? Rugi. Allah itu jauh daripada sifat-sifat makhluk. Makhluk mah beda. Ustaz katakan 10 menit dia beda. Benar tuh? Ada istirahat siram bu? Siram. Lamun dina pengajian aya istilah siram. Ayang nanti di sisi. Ya. Maka oleh karena itu ya kita harus benar-benar serius. Ya, mau minta kapanpun Allah bersedia. Tidak ada sifat makhluk pada diri Allah. Ya, makanya la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ya, masa sih kita harus menyembah kepada ya makhluk yang memiliki atau Tuhan yang memiliki sifat makhluk? Ya, tahyir para ikhwatul iman. Maka oleh karena itu Asia ini lebih dekat hubungan dengan Allah, kepribadiannya begitu kuat, imannya begitu kokoh, makanya dia jalin hubungannya dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dia minta pantas. Ya, bangunkanlah untukku rumah di surga. Luar biasa. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah wanita selain daripada Asia ini ada gak? Wanita selain Asia yang ada di muka bumi, karakteristiknya, tabiatnya ada gak? Ada ibu. Ya, makanya tadi saya katakan pada awal-awal, ya, keempat sosok wanita ini adalah sebagai yang diwakilkan, ya, oleh wanita-wanita yang ada di muka bumi. Cuma kita nggak tahu, ya, wanita mana. Apakah orang Indonesia bisa, ya, atau orang mana bisa? Kenapa? Karena karakteristik ini bukan hanya dimiliki oleh Asia saja bu. Kepribadian yang kuat, imannya yang kokoh, ya, selalu memohon kepada Allah, bukan hanya Asia. Sebagai sang pemilik karakteristik itu tadi, wanita-wanita yang ada di muka bumi ini pun pasti ada seperti Asia. Cuma kita nggak tahu di mana siapa wanita itu. Tetapi yang jelas keempat ini adalah sosok perwakilan terhadap wanita-wanita yang ada di muka bumi ini. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, wanita yang selalu menjaga kesucian. Siapa bu? Siti Maryam.